Bayu, Ilham, Denny, dan Fahri sedang berkumpul di sebuah kafe kecil di sudut kota. Mereka sepakat melakukan pendakian ke sebuah gunung populer di Jawa. Namun, sejak awal, orang tua mereka sempat ragu memberi izin, seolah ada firasat yang tak bisa dijelaskan. Tapi pada akhirnya, izin itu tetap diberikan, dan tanpa mereka sadari, keputusan itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Perjalanan dimulai dengan lancar. Udara segar, langkah ringan, dan canda yang tak pernah putus. Hingga mereka tiba di pos pertama. Di sana, Ilham, Denny, dan Fahri berhenti sejenak untuk berdoa. Tapi tidak dengan Bayu. Ia justru duduk santai, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tertawa kecil, menertawakan teman-temannya yang dianggap terlalu percaya pada hal tak kasat mata. Sikap itu menjadi awal dari segalanya. Semakin naik, hutan mulai terasa lebih sunyi, hingga mereka menemukan sebuah pohon besar yang berdiri sendirian di tengah jalur. Di bawahnya, tersusun rapi beberapa sesajen. Tanpa berpikir panjang, Bayu mendekat. Ia menendang sesajen itu. Bahkan dengan santai, ia mengambil salah satu isinya dan memakannya sambil tertawa. Teman-temannya mulai gelisah. Perasaan tidak nyaman merayap perlahan, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Malam pertama mereka habiskan di pos 2. Tenda didirikan di bawah deretan pohon pinus yang tinggi menjulang. Awalnya tenang, hingga suara itu muncul. Kepakan sayap, sekelompok gagak terbang rendah berputar-putar di atas tenda mereka. Suaranya keras, nyaring, dan tidak biasa. Seolah-olah mereka sedang mengelilingi sesuatu. Tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah air terjun. Di sana mereka bertemu seorang kakek tua yang tampak seperti penjaga tempat itu. Dengan suara pelan namun tegas, kakek itu memperingatkan satu hal. Jangan pernah naik ke batu besar di dekat air terjun. Semua mengangguk, kecuali Bayu. Setelah itu Bayu justru mendekat ke batu itu. Dengan penuh percaya diri, ia memanjatnya. Tidak cukup sampai di situ, ia bahkan kencing di atas batu tersebut. Detik itu juga, suara air terjun yang tadinya menenangkan berubah, lebih berat, lebih dalam. Perjalanan dilanjutkan, tapi langkah mereka tak lagi sama. Bayu mulai terlihat lelah. Hingga tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Ia terseret jatuh, tubuhnya menghantam batu. Nafasnya tersengal-sengal seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu semuanya memburuk. Di pos 3, sekitar pukul 1 dini hari, suhu turun drastis. Bayu menggigil hebat, giginya beradu keras, tubuhnya seperti kehilangan kendali. Lalu seseorang datang, seorang pemuda yang entah dari mana asalnya. Ia berdiri di dekat tenda, menatap mereka dengan serius. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa Bayu telah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ia harus segera turun sebelum semuanya terlambat. Pemuda itu menghubungi tim SAR dan setelah itu menghilang begitu saja. Bayu akhirnya berhasil dievakuasi. Mereka turun dengan perasaan campur aduk, lega tapi juga dihantui sesuatu yang belum selesai. Sesampainya di rumah, teror itu tidak berhenti. Malam demi malam, Bayu mulai melihat sesuatu. Pintu kamarnya terbuka sendiri. Perlahan, dari celah gelap itu muncul sosok wanita tinggi besar. Tatapannya dingin. Bayu berteriak histeris, tapi semua itu baru awal. Keluarganya memanggil seorang ustadz untuk melakukan ruqyah. Saat doa dibacakan, tubuh Bayu bergetar hebat. Lalu suaranya berubah, bukan seperti manusia. Sesuatu dari dalam dirinya berbicara dan menolak pergi. Berbagai cara dilakukan. Medis, alternatif. Hingga suatu malam, orang tuanya nekat meminum darah ayam jantan demi bisa melihat apa yang sebenarnya mengikuti anak mereka. Dan mereka melihatnya. Sosok hitam berdiri tepat di belakang Bayu, mendekap tubuhnya, seolah tak ingin melepaskannya. Waktu terus berjalan. Hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Bayu akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun penuh. Namun kondisinya tidak membaik. Tubuhnya semakin kurus, matanya kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan di dalamnya. Hingga akhirnya Bayu ditemukan tak bernyawa. Dan kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat bisa diperlakukan sembarangan.